Baik, selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang sudah Ibu berikan, yaitu review tentang kenaikan titik didih. Namun sebelum saya masuk ke dalam penjelasan, perkenalkan, nama saya Selvista Victoria Hun, kelas Farmasi C, angkatan tahun 2020-2021, semester 1. Baik, saya akan masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu tentang teori titik didih. Namun sebelum kita masuk ke dalam teori titik didih, pertama-tama kita terlebih dahulu mengetahui definisi atau pengertian dari titik didih itu sendiri. Jadi, pengertian dari titik didih adalah suhu di mana tekanan uap sacair sama dengan tekanan di sekitarnya dan sacair berubah menjadi suatu uap. Tekanan di sekitarnya artinya tekanan di lingkungannya. Itu adalah definisi dari titik didih itu sendiri. Yang berikutnya kita masuk ke dalam teori titik didih. Teori titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah sacair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Eksternal artinya luar. Berdasarkan nilai titik didih saat terlarut, larutan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu titik didih saat terlarut lebih kecil dari pelarutnya, sehingga saat terlarut lebih mudah menguap. Contohnya O2, NH2, H2S, dan alkohol di dalam air. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu saat terlarut lebih besar daripada pelarutnya, dan jika dipanaskan, pelarut yang lebih dulu akan menguap. Yang berikutnya yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan bergantung pada jenis pelarut dan konsentrasinya, tidak bergantung pada jenis saat terlarutnya. Jadi kenaikan titik didih hanya bergantung pada jenis saat pelarutnya dan konsentrasi larutan, bukan pada jenis saat terlarutnya. Untuk larutan yang sangat encer, tekanan uap saat terlarut dapat diabaikan, sehingga yang mempengaruhi titik didih hanya pada larutan pelarutnya. Jadi singkatnya, bagi kita untuk mengetahui kenaikan titik didih ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus menentukan massa relatifnya. Massa relatifnya atau MR-nya. Karena semakin tinggi massa relatifnya, maka semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. Yang kedua, kita harus mengetahui rantai panjangnya. Ketika rantainya semakin panjang, maka titik didihnya pun semakin tinggi. Saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu sebanyak 8,7 gram potasium sulfat K2SO4 dilarutkan ke dalam 250 gram air, maka kenaikan titik didihnya adalah, pertama-tama kita mengetahui terlebih dahulu massa relatifnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita mengetahui massa relatif dari senyawa K2SO4. 2 dikalikan dengan ARK ditambah ARS ditambah 4 kali ARO. 2 didapat dari K2, 4 didapat dari O4. S-nya tidak mempunyai angkanya. Yang berikutnya, 2 dikalikan dengan 39. 39 dari nomor atom K ditambah 32. 32 dari nomor atom S ditambah 4 kali 16. 16 didapat dari nomor atom O atau oksigen. Yang berikutnya, 2 dikalikan dengan 39, hasilnya 78, ditambah 32
ditambah dengan 4 kali 16, yaitu 64. Ketiga angka tersebut ditambahkan menjadi 174, sehingga massa relatifnya yaitu 174. Yang berikutnya yaitu alat dan bahan. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang pertama, tabung reaksi dan rak. Yang kedua, gelas kimia. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, kaki 3 asbes. Yang kelima, lampu spiritus. Bahannya, yang pertama, larutan gula 1 mili, larutan urea 1 mili, larutan urea 2 mili, larutan NaCl 1 mili, dan larutan NaCl 2 mili. Yang berikutnya yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama, semua peralatan gelas yang digunakan dikeringkan dengan kain atau kertas tisu. Yang kedua, masukkan aqueous ke dalam gelas beaker, 1 larutan gula di gelas kedua dan larutan garam di gelas ketiga. Yang ketiga, siapkan tripod yang sudah ditaruh spiritus. Yang keempat, lakukan dengan gelas 1 sampai gelas ketiga yang sudah diisi larutan. Tunggu hingga membeku. Yang kelima, ukur dengan termometer. Dan yang keenam atau yang terakhir, catat hasil pengamatan. Yang berikutnya pembahasan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Jadi ketika kita dapat mengetahui kenaikan titik didih, kita harus bisa menentukan massa relatifnya dan dapat menentukan rantai panjangnya. Itu adalah hasil dari penjelasan saya bagi materi ini. Sekian dan terima kasih.